Saat ini pemerintah tampaknya akan mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty jilid 3 atau lagi dan lagi mengeluarkan jurus penghapusan dosa para pengemplang pajak yang dinilai dapat menjadi salah satu cara pemerintahan memajaki aktivitas shadow economy alias ekonomi bayangan. Alih-alih menggenjot penerimaan negara, lalu adakah ancaman bahaya dari tax amnesty jilid 3 ini? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Lagi Tax Amnesty Lagi. Di sini kita amati begitu ya program pengampunan pajak alias tax amnesty jilid 3 yang direncanakan kembali diselenggarakan menjadi sorotan banyak pihak pada saat ini. Usai Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyepakati rancangan undang-undang RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 begitu ya tahun 2016 tentang pengampunan pajak masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas di sini di RUU prioritas tahun 2025. Hal ini bermula saat Ketua Komisi 11 DPR RI, Ms. Bakun, begitu mengakui bahwa munculnya usulan untuk memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang tax amnesty atau pengampunan pajak ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2025 itu dirinya katakan bersifat dadakan. Menurutnya, tiba-tiba Badan Legislasi atau Balek DPR RI memasukkan dalam prolegnas long list dan ada tax amnesty di dalamnya. Mengetahui tentang itu atau hal tersebut, Ms. Bakun juga mengatakan bahwa Komisi 11 kemudian mengambil inisiatif atau berinisiasi menjadi pengusul rancangan undang-undang tersebut. Karena memang menurutnya Komisi 11 dirasa lebih tepat menjadi pengusul berdasarkan atas pengalaman membahas mengenai pengampunan pajak dalam tax amnesty yang telah dilakukan pemerintah pada waktu sebelumnya. Walaupun pada waktu sebelumnya DPR juga mengaku telah menyepakati dari revisi Undang-Undang 2016, revisi Undang-Undang 11 tahun 2016 tentang tax amnesty masuk ke dalam prolegnas prioritas tahun 2025. Kondisi ini pun dapat juga diartikan bahwa mana memang revisi mengenai UU dari tax amnesty akan diprioritaskan untuk disahkan pada tahun 2025 nanti. Nah, di slide selanjutnya saya juga akan menjelaskan sedikit begitu ya mengenai apa itu tax amnesty biar Anda juga bisa mengamati secara lebih detail. Nah, di sini kita mencoba mengenal tax amnesty di mana yang telah berulang kali begitu ya dilakukan oleh pemerintah kita bisa diartikan bahwa secara definisi tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan, dan juga langkah ini tentu bisa menjadi opsi pemerintah untuk menarik uang dari para wajib pajak yang disinyalir menyimpan secara rahasia di negara-negara bebas pajak. Dikatakan pula oleh pemerintah kita bahwa mana memang tax amnesty ini sebetulnya harus dimanfaatkan oleh para wajib pajak atau wajib pajak yang biasanya orang-orang kaya begitu ya dengan harta dan juga aset luar biasa banyak karena memiliki sejumlah manfaat di dalamnya. Yang pertama, ini adalah wajib pajak juga akan terhindar begitu dari sanksi pajak 200% bahkan apabila Ditjen Pajak menemukan harta yang belum diungkap di kemudian hari. Kedua, manfaat selanjutnya adalah di mana penerimaan negara meningkat dari pembayaran uang tebusan atas harta yang sebelumnya belum pernah diungkap. Yang ketiga, mendorong repatriasi modal dan juga aset wajib pajak dari luar negeri ke dalam negeri. Yang keempat, meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Nah ini, kalau menurut Anda begitu gimana kalau pemerintah kita jadi rajin banget nih untuk ngelakuin kebijakan tax amnesty? Apakah nantinya malah bisa jadi ngerusak kultur pajak kita atau mana memang harus mengambil langkah seperti ini untuk mengejut penerimaan kita atau fiskal kita? Kita lihat begitu ya, dan mari kita lihat secara historis kebijakan tax amnesty jilid-jilid sebelumnya yang pernah dilakukan oleh tanah air kita. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini Indonesia sebetulnya pernah melakukan tax amnesty bahkan hingga 2 kali sebelum akhirnya wacana dari tax amnesty jilid 3 ini juga bergulir kembali begitu ya dan juga mencoba melihat atau mengingat kembali tax amnesty jilid pertama tersebut. Ternyata atau bahwa tax amnesty jilid pertama dilakukan pada tahun 2016 hingga tahun 2017 dilaksanakan pemerintah tidak hanya untuk menggenjot penerimaan pajak tetapi juga dijadikan sebagai landasan untuk melakukan reformasi pajak secara menyeluruh. Pada waktu itu juga diharapkan dengan adanya amnesty 2016 dan di tahun 2017 penerimaan pajak akan jauh lebih baik dan juga data lalu informasi menjadi lebih akurat sehingga pada akhirnya tidak perlu lagi ada isu terkait kekurangan penerimaan pajak. Namun, jika melihat ke belakang, tax amnesty jilid pertama ternyata dinilai tidak cukup
ampuh untuk mencapai penerimaan pajak sesuai dengan target baik begitu ya di tahun 2016 silam, sehingga pemerintah masih harus terus menarik utang bahkan untuk menambal belanja negara kita. Tahun 2017 yang juga digadang-gadang begitu ya, penerimaan pajak juga bakal melejit akibat program tax amnesty, ternyata juga cuman pepesan kosong atau tidak ada yang sesuai target. Karena untuk kita lihat amati dari angka penerimaan pada tahun 2016 hanya terrealisasi sebesar 1.283 triliun rupiah saja atau 83,4% dari target sebesar 1.539 triliun rupiah. Bahkan untuk tahun depannya di tahun 2017 hanya terrealisasi sebesar 1.147 triliun rupiah atau hanya 89,4%-nya saja dari target sebesar 1.283 triliun rupiah. Sementara itu, untuk tax amnesty juga dinilai tidak membuat rasio pajak di Indonesia juga ikut meningkat. Karena kalau kita amati datanya, di tahun 2016 rasio pajak kita hanya 10,4% dan pada tahun 2017 turun menjadi 9,9% atau rasio pajak kita di tahun tersebut dinilai jeblok begitu ya, menjadi 9,9% bahkan di masa pandemi COVID-19. Parahnya lagi, ini juga terus jeblok begitu ya, rasio pajak semakin jeblok bahkan pernah mencapai 8,3%. Berbeda dengan tax amnesty jilid kedua yang ternyata secara data dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan bahwa penerimaan pajak dari tax amnesty jilid kedua mencapai angka sebesar 61 triliun rupiah. Tentu angka ini juga dianggap memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak di tahun 2022 silam. Kalau kita amati lagi, di mana bahkan pada tahun tersebut dinilai pula menjadi tahun dengan penerimaan pajak yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Bahkan hingga 14 Desember 2022, penerimaan pajak telah melampaui target atau penerimaan pajak di tahun 2022 sebesar 110,06%, yakni mencapai 1.634 triliun rupiah jumlahnya. Angka yang cukup besar tentunya, prestasi untuk pemerintah kita. Ya mungkin juga karena kesuksesan di tax amnesty jilid 2 ini juga kali ya, pemerintah akhirnya mau bikin lagi tax amnesty jilid 3 dan diharapkan juga akan sukses seperti yang kedua. Walaupun dianggap bahaya juga bagi kultur pajak kita oleh sejumlah ekonom untuk langkah pemerintah dalam melakukan tax amnesty ini. Tapi ternyata ada juga loh sejumlah negara yang mana memang seringkali melakukan juga dari tax amnesty di negaranya berkali-kali, tidak hanya sekali. Negara mana saja? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini menurut data dari Center for Indonesia Taxation Analysis mencatat setidaknya ada 5 negara yang pernah menggelar pengampunan pajak bahkan lebih dari 1 kali. Negara tersebut adalah ada Amerika Serikat, Afrika Selatan, India, Turki, dan juga Irlandia. Negara-negara inilah deretan negara yang pernah melakukan tax amnesty bahkan lebih dari 1 kali. Kita bedah satu persatu. Kita mulai yang pertama dari Amerika Serikat, di mana menilik pelaksanaan tax amnesty di Amerika Serikat ternyata pernah juga dilakukan lebih dari 18 kali di 41 negara bagian dalam kurun waktu 30 tahun dan mendapatkan penerimaan negara bahkan sebesar 5,3 miliar US dollar. Kemudian ada Afrika Selatan yang juga melaksanakan pengampunan pajak bahkan hingga 3 kali pada tahun 1995, 2003, dan 2006 silam. Lalu ada juga India. Nah ini yang melakukan program pengampunan pajak sebanyak bahkan 12 kali dari tahun 1951 sampai dengan tahun 2016. Dan ada juga negara Turki yang juga tercatat sudah melakukan 29 kali pengampunan pajak yang dimulai pada tahun 1924 bahkan hingga tahun 2016 atau setiap 2 sampai 3 tahun. Dan yang terakhir ada juga Irlandia, di mana pemerintahan Irlandia juga menerapkan general tax amnesty yang mencakup seluruh kelompok wajib pajak. Pengampunan pajak ini juga dilakukan pada tahun 1988 dan juga tahun 1993 yang dapat diartikan bahwa Irlandia juga melakukan tax amnesty tidak hanya sekali. Ya, tentunya balik lagi begitu ya pemirsa, ada positif dan juga negatifnya dari langkah tax amnesty yang diambil oleh pemerintah di negara manapun. Tapi kalau menurut Anda pemirsa semua lebih banyak positif atau negatifnya? Tulis di kolom komentar di bawah ya.